Horas, Horas, Horas. Belige Akademi datang dari tepian Danau Toba ke hadapan Anda. Oke pemirsa, di dalam periode kesedihan, kekecewaan berat kita terhadap ditolaknya PK ke-8 terpidana kasus rekayasa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Padahal ada bukti saintifik SMS chat antara Vina almarhum dan Widi dari Samsung Galaxy ke tablet terkonfirmasi, dan itu diabaikan para hakim yang katanya agung itu, katanya agung, tetapi dengan enteng menihilkan pentingnya digital evidence dalam memutuskan sebuah perkara dengan bersembunyi di balik hukum-hukum formil, formalitas-formalitas hukum, pasal-pasal yang tidak ada sebenarnya kaitannya dengan tujuan utamanya, keadilan bagi rakyat. Oke pemirsa, ternyata saya rangkum dari beberapa berita yang ada 6 kasus bahwa Mahkamah Agung ini gudangnya mafia perkara ternyata. Jadi mereka itu agung cuma katanya. Jadi sebutan yang mulia ini perlu kita hapus dari muka bumi ini, ya. Kenapa banyak sekali kasus mafia perkara ternyata di gedung itu, ya, yang menggunakan kata agung. Ternyata tidak pantas mereka menggunakan kata agung itu. Delete saja pakai Tipex, ya, di apanya itu, di apanya itu, logo-logonya segala macam, ya. Oke pemirsa, kita rangkum 6 kasus. Kalian pasti akan terkejut, ya, betapa Mahkamah Agung ini kotor gitu loh. Banyak sekali mafia rekayasa, mafia apa di sana, ya, mafia perkara, ya, yang melibatkan hakim-hakim agung itu. Aduh ya, Bok. Oke, lanjutkan. Kasus yang pertama, sebut saja seorang pensiunan hakim tinggi yang beralih menjadi advokat, Harini Wijoso. Pertengahan tahun 2005, Harini ditangkap KPK karena upaya penyuapan terhadap Ketua MA saat itu, Bagir Manan, yang kebetulan menjadi hakim ketua kasus yang melibatkan pengusaha Probo Sutejo. Selain Harini, 5 pegawai MA juga turut terseret dalam perkara ini. Mereka antara lain Sriyadi, anggota staf Direktorat Perdata MA, Malampagi Sinuhaji, Kepala Bagian Kepegawaian MA, Pono Waluyo, staf Bagian Kendaraan MA, Suhartoyo, Wakil Sekretaris Korpri MA, dan Sudi Ahmad, staf Suhartoyo di Korpri MA. Nah ini yang ketahuan loh, ya, yang ketahuan. Tentu kalau kita lihat fenomena gunung es, yang ketahuan itu puncaknya saja, ya. Nah di dalamnya yang nggak ketahuan pasti ribuan lagi, ya. Tahun 2005 saja ada pensiunan, bayangkan pensiunan hakim tinggi hari ini yang menjadi advokat, Harini Wijoso, melakukan upaya suap kepada Ketua MA Bagir Manan. Terus ini beberapa pegawai MA itu terseret juga, bayangkan. Jadi bukan hanya hakim agung, ternyata pegawai-pegawainya juga rusak moralnya, ya. Perlu kita Tipex itu agungnya itu. Agung ya, Bang. Oke, lanjut kasus kedua. Kasus kedua, persekongkolan antara advokat dengan pegawai MA kembali terulang pada pertengahan 2013 lalu. Kali ini, advokat dari kantor hukum Hotma Sitompul and Associates, Mario C. Bernardo, terjaring OTT KPK. Selain Mario, KPK juga menangkap pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA, Jody Supratman. Uang suap yang diberikan sebesar 150 juta rupiah melalui Deden, dengan tujuan untuk diberikan kepada Suprapto, staf Hakim Agung Andi Abu Ayub Saleh. Pemberian uang tersebut guna mengurusi kasasi perkara penipuan atas nama Hutomo Wijaya Onggo Warsito. Terus? Uang tersebut dimaksudkan
agar perkara kasasi yang menyeret Hutomo diterima Majelis Hakim Agung. Bahkan, fulus tersebut diharapkan dapat menyeret Hutomo ke penjara sebagaimana memori kasasi jaksa penuntut umum. Permintaan uang tersebut datang dari klien Mario, yakni Direktur PT Grand Wahana Indonesia, Kustanto Haryadi Wijaya, dan Sasan Wijaya. Nah, ini kasus yang kedua ya. Ternyata bukan hanya melibatkan Hakim Agung, advokat juga dari Hotma Sitompul and Associates. Bayangkan, sudah rusak ini sistem di Indonesia ini ya. Aduh ya. Ini bernama Mario C. Bernardo. Bayangkan, tahun 2013. Ya, ini yang masih saya rangkum ya, masih yang saya dapat, saya browse. Ya, mungkin banyak lagi kasus-kasus lain. Ya. Mahkamah Agung justru menjadi tempat terjadinya transaksi perkara. Waduh, ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, kasus berikutnya tahun 2016 melibatkan Awang Lazuardi Embat, advokat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia, DPC Pradi Malang, kubu Fauzi Yusuf Hasibuan. Awang tertangkap tangan oleh KPK bersama seorang pengusaha bernama Ihsan Suwadi. Keduanya disangka telah menyuap Kasubdit Kasasi dan PK Perdata pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata MA, Andri Tristanto Sutrisna. Uang yang diduga sebagai suap mencapai 400 juta rupiah. Uang tersebut diberikan agar Andri menunda pengiriman salinan putusan kasasi perkara korupsi yang melilit Ihsan. Untuk menunda pengiriman salinan putusan kasasi pun bisa dijadikan hepeng ya, jadikan duit. Jadi semua di situ ya, aktivitas di Mahkamah Agung ini bisa dijadikan duit gitu. Itulah keagungan dari mahkamah itu ya, keagungan dari Mahkamah Agung ya. Untuk menunda aja salinan putusan kasasi bisa jadi duit. Sama seperti kasus ini ya, penolakan PK 8 terpidana ini. Kita tunggu-tunggu dicantumkan di direktori keputusan MA, kok nggak ada gitu. Udah ada keputusan dibacakan oleh Yanto itu ya, jubir MA itu. Terus saya cari-cari sampai detik ini. Ya pagi ini saya cari nggak ada. Saya kan mau bahas itu bagaimana argumentasi dari Hakim Agung menihilkan pentingnya scientific evidence ya, SMS messages itu antara dua pihak, almarhum Vina dan Widi. Tidak ada sampai detik ini. Udah dibacakan keputusan tanggal 16 Desember. Ini tanggal 21. Iya kan? Udah 5 hari. Tidak ada. Nah inilah kan, melibatkan advokat lagi, DPC Pradi Malang, kubu Fauzi Yusuf Hasibuan saat itu ya. DPC Pradi, bayangkan, lengkap kan? Antara advokat, pegawai MA, Hakim Agung, jangan-jangan tukang sapu dengan tukang gosok WC di MA itu pun bisa jadi duit itu ditaruh dia ya kan, saking hebatnya itu aktivitas transaksi perkara itu ya. Aduh, kalau menurut saya bubarkan aja lah ini ya. Aduh, udah kotor kali ya, salinan putusan ditunda-tunda aja bisa jadi duit. Oke, yang keempat. Kasus yang keempat. Tahun 2022, kita dikejutkan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap jaringan mafia penanganan perkara yang akhirnya berujung pada nama Hakim Agung Sudrajat. Dalam pendalamannya, KPK menetapkan 14 tersangka, yaitu Sudrajat Dimyati, Gazalba Saleh, Hakim Justisial sekaligus Asisten Gazalba Prasetyo Nugroho, Staf Gazalba Redi Novarizza, Hakim Justisial sekaligus Panitra Pengganti MA Eli Tri Pangestu, dan Hakim Justisial Edi Wibowo. Ini paling parah ya, jaringan mafia ini yang udah paling kental lah ini ya. Jadi memang kalau mafia perkara ini ya, dia belajar dulu. Nah, semakin bertambahnya tahun itu makin advance dia ya. Kalau sebelumnya advokat staf
di MA. Kalau ini melibatkan apa ini? Benar-benar mafiosonya, yaitu Hakim Agung Sudrajat Dimyati Ghazal Basaleh. Nah, iya, Ghazal Basaleh inilah yang menolak kasasi pembantaian 6 laskar FPI ya, 62,8 miliar kalau nggak salah ya korupsinya dan TPPU, pasal pencucian uang. Oh, ini Hakim Agung ini. Terus Hakim Justisial loh. Asistennya Ghazal Basaleh, Prasetyo, terus yang lainnya juga Azim Justisial yang lainnya. Orang ini bukannya digaji rakyat untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi rakyat. Justru sibuk, makanya saya bilang tadi, setiap aktivitas di MA ini bisa jadi duit. Jangan-jangan nyapu pekarangan pun bisa ditunda untuk cari duit. Ya, pantaskah orang-orang di Mahkamah Agung itu masih kita label sebagai yang mulia? Tidak. Itu buktinya 4 kasus ya yang kedapatan. Luar biasa ya. Bubarkan aja lah ini. Bagaimana cara mau bubarkan Mahkamah Agung ini ya? Apa rakyat yang turun ke jalan? Atau Presiden Prabowo menerbitkan apa itu? Kepres atau segala macamnya. Ini kan udah rusak ini. Rekrut aja yang apa yang benar gitu loh. Jangan yang karir-karir. Kalau udah karir udah biasa dia menyuap di pada saat hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi jadi hakim agung ya kayak makan gadung tiap hari itu ya. Perkara itu dijual beli kan ya. Ya, oke lanjut. Kemudian PNS pada kepanitraan MA yaitu Desi Yustria dan Muhajir Habibi, PNS MA Nurmanto Akmal dan Al Basri, pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno, serta debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Suyanto. Dari nama-nama tersangka ini, kita melihat bahwa ada jaringan yang melibatkan pihak-pihak tertentu, yaitu mulai dari PNS, hakim, advokat, dan pihak ketiga. Ya, jadi semua terlibat ya, PNS di Mahkamah Agung, hakim agungnya, advokatnya, pihak ketiga yang berperkara. Mungkin nggak enak aja mungkin ya wartawannya tukang sapunya, supir. Kacau. Pak Prabowo terbitkan kepres atau semacamnya, gantilah ini, aduh bubarkan dulu. Sakit hati rakyat bayar pajak sekarang 12% PPN. Ya, untuk menggaji orang-orang kotor semacam itu ya. Aduh, buanglah label yang mulia itu nggak pantas mereka yang mulia itu kayak di pengadilan ya, kayak sifatnya mulia padahal inilah buktinya ini. Udah kasus keempat. Oke, lanjut kasus kelima. Kasus yang kelima, tahun 2024, Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan diduga tidak hanya terlibat dalam satu pengurusan perkara saja. Hal itu diungkapkan Jaksa KPK saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam perkaranya, ia diduga mengatur vonis kasasi atas permintaan debitur di Koperasi Simpan Pinjam Intidana Herianto Tanaka. Namun, selain itu, Hasbi juga diduga mengurus kasus lain. Meskipun jabatan terdakwa sebagai Sekretaris Mahkamah Agung tidak berhubungan langsung dengan penanganan perkara, namun secara jabatan terdakwa adalah pejabat pembina kepegawaian PPK di Mahkamah Agung. Di samping itu, karena jabatannya terdakwa kenal dan dekat dengan para hakim agung dan terbukti ada beberapa perkara lain yang meminta bantuan pengurusannya melalui terdakwa, kata Jaksa KPK dalam tuntutannya. Fakta terkait dengan penerimaan fasilitas menginap di kamar 510 Hotel Fraser Menteng selain dipergunakan terdakwa Hasbi Hasan bersama dengan Windy Yunita Bastari Usman juga dipergunakan sebagai posko dalam tanda petik atau tempat yang lebih aman untuk melakukan pertemuan antara terdakwa dengan Menas Erwin Johansa, Fatahillah Ramli, dan Christian Siagian guna membahas pengurusan perkara-perkara di lingkungan Mahkamah Agung
RI. Nah ini jauh lebih parah ini, tahun 2024 ya, makin advance mereka ya, makin advance sepanjang tahun ini, makin advance ya, makin kompleks, rumit, melibatkan sekretaris ya, jabatan tinggi itu, sekretaris Mahkamah Agung bernama Hasbi Hasan, dan dia membuka posko untuk ini apa perkara ini ya, transaksi perkara ini di sebuah hotel nih ya, Fraser Menteng, dipakai sebagai posko untuk perkara. Luar biasa, sekretaris Mahkamah Agung. Orang-orang ini masih mau dibilang yang mulia, hakim agung ya, hakim setan ini ya. Bagaimana kayak gini? Harusnya tugasnya dia mulia, agung, malah mewakili setan. Transaksi perkara. Ya bak, Hasbi Hasan bersama Windy Yunita Bestari Usman. Hotel Fraser Menteng dibagi sebagai posko, rusak parah mentalnya para hakim agung ini ya di Mahkamah Agung katanya. Oke, lanjut. KPK belum membeberkan kasus lain yang diduga diurus Hasbi. Namun, dalam tuntutan disebutkan bahwa Hasbi Hasan beberapa kali menginap di hotel yang disebut posko mengurus perkara. Kamar hotel yang dipakai untuk mengurus perkara itu juga diduga merupakan bagian dari gratifikasi yang diterima Hasbi Hasan. Jadi Hotel Fraser Menteng tadi itu, ya Menteng ya? Ya. Hotel Fraser Menteng itu berapa kali dijadikan tempat datanglah siapa ini, si Hasbi Hasan ini. Nah, disitulah mafia perkara itu ya. Jadi sekaligus saja poskonya di kantor Mahkamah Agung. Ngapain mesti di hotel ya? Sekalian aja legalkan misalnya di Mahkamah Agung. Kalau kau ingin ditunda ini putusannya 500 juta. Kalau kau ingin berubah putusan 10 miliar, 3 miliar gitu, daripada mencuri-curi. Pasang tarif maksudnya. Pasang tarif aja gitu loh. Jika Anda ingin mengubah keputusan sekian miliar. Jika Anda ingin mengurangi hukuman sekian miliar. Kalau Anda ingin ditunda-tunda putusan itu sekian miliar. Ngapain poskonya harus di hotel, Hasbi Hasan? Harusnya di kantor itu, kantormu sekretaris MA itu. Pintu depan. Nah iya, langsung pengumuman di situ ya. Oke, mafia bukan mafia perkara, biaya. Nah, biaya Anda ingin mengubah perkara, kan gitu kan? Ingin dari mati menjadi sumber hidup sekian miliar, seperti Ferdi Sambo gitu kan, yang diadili oleh Yohanes Priana ya, yang menolak PK 8 terpidana tersebut. Yohanes Priana ya, yang menolak kasasi pembantaian 6 terpidana Laskar FPI. Yohanes Priana, yang menyunat hukuman mati Ferdi Sambo menjadi seumur hidup, dan istrinya dari 20 tahun menjadi 10 atau 12 tahun dan lain-lainnya. Itu Yohanes Priana juga. Jadi saya lihat dilegalkan aja ya. Kalau menurut saya ya, daripada sembunyi-sembunyi kucing-kucingan bayar hotel mahal ya. Fraser Menteng itu hotel mewah mungkin ya, nggak pernah ke sana. Buat aja gitu biaya kayak mengurus SIM gitu ya kan. Oke, lanjut. Yang ke-6 terakhir nih. Terakhir. Tahun 2024, adanya mafia peradilan terungkap setelah tim penyidik Kejaksaan Agung Kejagung menangkap mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard di Bali pada Kamis 24 Oktober 2024. Hasil mafia perkara membuat ia memiliki uang 1 triliun dan 50 kg emas batangan. 1 triliun itu berapa? 1 kontainer mungkin ya, atau 1 mobil box itu ya duitnya ya, dalam 100 ribuan gitu ya. Ini 1 triliun. Kalau nggak salah dia aktivitas mafia perkara ini ya, transaksi perkara ini katanya sejak tahun 2012 terkumpullah uang mafianya ini 1 triliun. Bayangkan kalau pengurusan perkara saja fee-nya dia itu 1 miliar, maka ada 1000 perkara hancur-hancuran di Mahkamah Agung. Dan saya yakin
melibatkan hampir semua, ya, kita nggak bisa memastikan semua, hampir semua hakim agung itu. Bayangkan 1000 perkara, itu pasti banyak hakim agung yang terlibat. Dan ini sampai sekarang tidak ditindaklanjuti oleh Ketua Mahkamah Agung. Entah siapa namanya itu. Parah. Oke, lanjut. Penangkapan ex-kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan Hukum, dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA itu merupakan rangkaian dari pengungkapan kasus dengan dugaan suap terhadap Majelis Hakim Perkara Gregorius Ronald Tanur. Jadi Jarod Richard ini adalah pejabat teras juga di MA ya. Jadi memang gitu mereka, pejabat teras ya, pada saat aktif juga sudah mafioso perkara, pensiun juga lanjut gitu ya, lanjut mafia itu. Ini Indonesia negara apa ini hukumnya ya, barbar bener. Oke, lanjut. 3 orang hakim dan seorang pengacara dari Gregorius Ronald Tanur, Lisa Rahmat, ditangkap tim kejaksaan atas dugaan suap penanganan perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Ketiga hakim tersebut yakni Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua, serta Mangapul dan Heru Hanindyo sebagai hakim anggota. Nah inilah kan, jadi makin advance dia dari bawah itu, dari Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi, sampai Mahkamah Agung, udah mulai dari bawah itu sudah. Jadi kalau tadi kasusnya di Mahkamah Agung aja, ini udah mulai dari bawah, makin advance dia ya. Ya bang, oke lah. Ketiganya dianggap terbukti menerima suap dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Namun, rupanya upaya suap yang dilakukan oleh pihak Ronald Tanur tak berhenti di pengadilan tingkat pertama. Pada tingkat kasasi, pihak Ronald Tanur juga berupaya menyuap Hakim Agung lewat Zarok sebagai maklarnya. Lagi-lagi ya, melibatkan advokat atau pengacara, mulai hakim pengadilan negeri sampai atas ya, banding kasasi, Hakim Agung, Mahkamah Agung. Terus rakyat harus berdiam gini, cuma kita menonton aja. Ya udahlah, kalian lakukanlah sepuas kalian gitu. Ya apa yang kita lakukan ini, rakyat ini yang melihat Mahkamah Agung sebagai gudangnya mafia perkara ini ya. Itu kan yang ketahuan tadi ya, 6 kasus yang kita sajikan tadi. Karena itu hasil browsing saya saja, saya bukan peneliti di bidang ini. Gitu ya. Mungkin kalau peneliti di bidang ini kalau ada, itu mungkin punya ratusan atau ribuan kasus ya. Sebenarnya gitu loh. Makanya ini dibilang puncak gunung es. Ya. Bayangkan sudah sangat sistemik dan terstruktur ini. Mulai dari pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung, melibatkan staf di Mahkamah Agung, melibatkan Hakim Agung, Hakim Pengadilan Negeri, melibatkan pengacara. Potret hukum terburuk. Pantaslah kita susah menjadi negara maju. Oke pemirsa, nanti kita bahas lagi perihal hakim-hakim lain, terutama siapakah hakim yang menolak PK 8 terpidana Vina Cirebon itu, terutama Prim Haryadi dan Yohanes Priyana. Oke, sekian dulu dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!